Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada sesi selanjutnya ini di mata kuliah pengantar aplikasi komputer. Di sesi ini kita akan membahas Business and Small Office Application Software atau eh, software aplikasi untuk bisnis dan perkantoran. Di begitu. Sebagai informasi, STAS punya e-learning yang saat ini Anda akses. Di e-learning ini menyediakan, ini termasuk salah satu aplikasi komputer ya, menyediakan berbagai macam fitur, mulai dari materi apapun bentuknya, bisa berupa grafis, bisa berupa video, bisa berupa audio, termasuk nanti penilaian seperti kuis, kemudian UTS, UAS, semua bisa dilaksanakan dari sini. Jadi memang eh, sangat komplit dan ini saya uji cobakan untuk kelas ini. Semoga bisa berjalan lancar. Baik, kita kembali ke materi. Jadi di dalam komputer itu ada software ya, perangkat lunak. Eh, jadi perangkat lunak ini untuk perkantoran secara umum digunakan untuk proses administrasi pada perkantoran, pada organisasi, pada perorangan. Jadi perangkat lunak yang kita bicarakan jenis ini digunakan untuk aplikasi perkantoran maupun perorangan. Sangat banyak dibutuhkan oleh para pengguna komputer karena fungsinya yang sangat luas dan dibutuhkan, mungkin hampir semua instansi membutuhkan ini. Kecuali ada juga instansi-instansi yang punya software-software lokal yang sangat dikhususkan untuk kepentingan instansinya tersebut. Salah satu aplikasi di sini yang paling populer adalah Microsoft Office. Jadi Microsoft Office ini adalah paket software dari Microsoft Corporation, punyanya Bill Gates, yang dirancang untuk memudahkan tugas-tugas perkantoran, tugas-tugas perkuliahan, dan segala macam tugas administratif lainnya. Jadi dengan MS Office atau Microsoft Office ini kita bisa membuat berbagai macam surat, laporan, presentasi, database, bahkan logo-logo sederhana bisa dibuat dari sini. Dan kita akan mencoba, kalau kemarin kita sejarah komputer, kita akan coba lihat sejarahnya MS Office ini. Jadi memang juga mengalami beberapa perkembangan dari yang paling awal dulu sederhana sampai tampilan grafis yang boleh dibilang sangat kompleks dan sangat menarik. Pada versi awal Microsoft hanya terdiri dari 3 software, yaitu Excel, Word, sama PowerPoint. Jadi MS Office pertama kali rilis untuk sistem operasi Windows ini sekitar tahun 90 akhir ya. Jadi ketika aplikasi tersebut, Excel, Word, dan PowerPoint tersebut mulai menjadi sangat populer, mendapat antusiasme yang bagus dari penggunanya. Kemudian perkembangan selanjutnya adalah tahun 95. Pada tahun ini sistem operasi Microsoft Office berjalan pada Windows 95. MS Office membuat pembaruan besar-besaran dalam bentuk kita tahu Windows 3.1 atau yang untuk Group 3.11 itu juga mendapatkan antusiasme yang besar. Jadi perkembangan untuk paket aplikasi Microsoft Office diawali dari perilisannya tahun 90 hingga sekarang. Untuk lebih lengkapnya di websitenya Microsoft Office juga menyediakan perkembangan-perkembangan yang cukup lengkap. Selanjutnya kita kenal Office versi 4.0, 4.1, 4.2. Pada ketiga versi tersebut, 4.1, 4.0, 4.2, Microsoft sudah bisa digunakan untuk sistem operasi Mac punyanya Apple, dan juga mendapatkan pembaruan beberapa paket di dalamnya, salah satunya Word,
itu sudah versi 6. Kemudian Excel, PowerPoint di Macintosh juga sudah ada versi yang sama seperti di Windows. Nah, kemudian mulai keren katakanlah seperti itu tahun 95. Pada versi ini Microsoft mulai dirancang untuk versi yang 32 bit yang sangat cocok untuk Windows 95 pada masa itu. Jadi Microsoft Office 95 juga tersedia dalam beberapa versi, diantaranya versi yang standar dan untuk versi yang profesional yang sampai sekarang masih dipertahankan oleh Microsoft dengan versi-versinya. Bedanya tidak terlalu banyak. Jadi misalkan yang versi standar itu ya ada Word, ada Excel, ada PowerPoint. Yang waktu itu sekitar versi 7.0. Kemudian dulu kita mengenal aplikasi namanya Schedule Plus 7.0. Dan yang untuk versi profesional ini Microsoft hanya menambahkan MS Access, ditambahkan di bundlingnya MS Access 7.0. Selanjutnya pada 97 Microsoft merilis banyak fitur-fitur dan juga pembaruan seperti command bar, menu, kemudian toolbar baru dengan visual design yang lebih atraktif. Selain itu di versi ini juga memiliki fitur natural language system dan sophisticated grammar checking. Jadi tidak ada garis-garis merah atau garis-garis hijau di bawahnya. Anda sering tidak menampilkan asisten di Office? Nah, mulai tahun asisten Office ini atau Office Assistant ini diperkenalkan mulai Microsoft 97 yang bentuknya bulat merah dan seperti gulungan kertas itu. Mungkin Anda masih ingat atau mungkin belum menggunakan. Oh, saya yakin sudah ya. Begitu selanjutnya sampai muncul terakhir, nanti lengkapnya bisa Anda lihat ya. Sampai muncul versi Office 365 yang memudahkan dalam administrasi IT dan juga mendukung jenis server tanpa hardware yang sekarang sudah banyak ya. Tidak ada lagi upgrade atau patch yang lain. Dengan demikian Microsoft 365 ini memiliki kinerja yang sebenarnya sederhana namun aman dan bisa diandalkan untuk produktivitas, untuk komunikasi, bahkan untuk kolaborasi. Jadi beberapa fitur tambahan yang disertakan diantaranya adalah Office Professional Plus, kemudian Exchange Online, Link Online, SharePoint Online, kemudian Office 365 pasti, dan Office 365 yang baik home maupun yang profesional atau personal. Jadi itu beberapa perkembangannya dan nanti akan kita bahas secara lengkap sampai fungsi-fungsi detailnya di kuliah. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan e-learning.